Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat datang di channel Geografi. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih semangat untuk belajar geografi? Harus dong. Karena dengan belajar geografi, kalian bisa mengenal bumi, dan setelah kenal, kalian bisa mencintai bumi seutuhnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Oke, masih ingat kan iklim itu apa? Jadi iklim itu ialah keadaan atmosfer di suatu tempat pada jangka waktu yang lama dan wilayahnya luas. Oke, nah ini next. Nah, Indonesia itu kan seperti kita ketahui letak astronomisnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena letak astronomis ini menyebabkan Indonesia berada pada wilayah iklim tropis. Jadi, Indonesia mengalami siang hari kurang lebih 12 jam, begitupun malam hari kurang lebih 12 jam. Jadi, perbedaan waktu siang dan malamnya itu, lamanya itu nggak terlalu beda jauh. Nah, selain itu, Indonesia juga dipengaruhi oleh 3 iklim. Pertama, ada iklim musim. Nah, iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim. Nanti kita bahas, ada angin musim atau nama lainnya angin muncon. Ini berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Kedua, iklim laut. Nah, ini dipengaruhi oleh laut. Kenapa? Karena Indonesia itu kan negara kepulauan. Jadi mau nggak mau wilayahnya itu dipengaruhi oleh laut. Sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami penguapan yang tinggi. Kenapa? Karena cahaya matahari itu intens menyinari bumi pertiwi, bumi Indonesia. Lalu yang ketiga ada iklim panas. Nah, ini dipengaruhi oleh bahwa Indonesia berada pada wilayah tropis. Tadi suhunya tinggi. Kenapa? Karena intensitas cahaya mataharinya tinggi. Jadi ini mengakibatkan terjadinya penguapan. Maka setelah penguapan terkondensasi, maka terjadilah hujan. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, ketiga jenis iklim ini berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia, sehingga rata-rata curah hujan Indonesia itu sekitar 2.500 mm per tahun, gitu ya. Jadi Indonesia itu curah hujannya tinggi. Nah, next. Nah, kita harus tahu secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena letak geografis ini, Indonesia terpengaruh oleh sirkulasi angin monsun tadi, yang angin musim teh. Nah, ada apa nih dengan Haji Omar Kasep, BT, gitu? Nah, Haji Omar Kasep, haji hanya itu artinya apa? Musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Kasep, K-nya, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Haji Omar, B-nya apa? Terjadinya musim hujan di Indonesia disebabkan oleh angin musim barat. Artinya apa? Datang dari Samudra Hindia. Ya. Mohon maaf, bukan dari Samudra Hindia, tapi datang dari Samudra Pasifik menuju ke Australia. Nah, karena dari samudra, maka anginnya itu banyak membawa uap air, maka terjadilah hujan di Indonesia. Lalu ada kemarau, T, yaitu angin muson timur. Nah, ini dari mana? Dari benua Australia. Benua kan daratan ya, sehingga dia membawa uap air yang sedikit, maka terjadilah musim kemarau. Kayak gitu, bisa dipahami. Pokoknya mah Haji Omar Kasep ya, sering bete gitu. Lalu selanjutnya, nah tadi kita bahas bagaimana tipe iklim di Indonesia. Nah, ini bagaimana sih hubungan tipe iklim dengan bentang alam? Seperti kita tahu, bentang alam di kita itu ditutupi oleh sebagian besar tumbuhan. Nah, komunitas tumbuhan ini merupakan indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembaban, dan sinar matahari. Artinya apa? Artinya komunitas tumbuhan yang berbeda menunjukkan iklim yang berbeda. Gitu ya, bisa dipahaminya. Di Indonesia sendiri itu ada hutan tropis, ada hutan musim, sabana, dan stepa. Tropis ini persebarannya di mana?
di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Lalu ada hujan musim. Tropis ini ciri-cirinya curah hujannya sangat tinggi sehingga dia tumbuhannya heterogen gitu. Lalu yang kedua ada hutan musim. Ini dia menggugurkan daun ketika musim kemarau. Ini persebarannya di Pulau Jawa, Sulawesi, Bali gitu ya. Lalu ada sabana. Sabana ini padang rumput yang diselingi oleh pohon. Persebarannya di mana? Di Nusa Tenggara. Lalu yang terakhir adalah stepa. Stepa ini adalah padang rumput tapi tanpa diselingi oleh pohon. Jadi sejauh mata memandang itu padang rumput semua gitu. Nah ini sama persebarannya ada di Nusa Tenggara Timur kayak gitu ya. Lalu selanjutnya perlu kita ketahui pengaruh iklim terhadap vegetasi juga dilihat pada klasifikasi iklim menurut J. W. Jung Hoon. Jadi Jung Hoon ini meneliti di Indonesia. Dia bukan orang Korea loh Jung Hoon ini, tapi orang Eropa ya. Nah, membaginya berdasarkan pada ketinggian tempat. Nah, lihat di sini ada zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Nah, terakhir ada zona nyaman, bukan zona salju. Zona panas ini di bawah, suhunya sekitar 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Ini ketinggiannya 0 sampai 600 meter. Cocok ditumbuhi oleh karet, coklat, tembakau, karet, tebu, jagung, padi, kelapa. Ada zona sedang 22 sampai 17,1 derajat Celcius, ketinggian 600 sampai 1500 meter. Cocok ditanami kopi, kina, karet, dan teh. Lalu ada zona sejuk, ini 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Ketinggian antara 1500 meter sampai 2500 meter. Cocok ditanami oleh kopi, kina, sayuran, dan pinus. Dan terakhir ada zona dingin, itu 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius. Ini tidak ada tanaman budidaya, ketinggiannya lebih dari 2500 meter. Ini biasanya ditumbuhi oleh lumut. Lalu ada zona sejuk, berarti kurang dari 6,2 derajat Celcius, itu biasanya salju. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan? Pertama, pada bidang pertanian jelas, ini banyak manfaatnya. Kenapa? Karena bidang pertanian ini sangat tergantung pada iklim. Salah satunya adalah untuk menentukan waktu tanam yang sesuai. Kenapa? Karena ada tumbuhan yang harus ditanam ketika musim hujan, juga ada tumbuhan yang harus ditanam pada musim kemarau. Lalu yang kedua ada bidang transportasi, khususnya pada transportasi udara. Kenapa? Karena kan udara itu dia dipengaruhi oleh kondisi pada lapisan troposfer dan stratosfer gitu. Jadi berpengaruh terhadap penerbangan pesawat. Lalu ketiga, bidang telekomunikasi. Nah, ketika kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Misalkan kalian nih pas lagi belajar, ternyata hujan, biasanya kan sinyal jadi jelek. Nah, itu ya. Lalu yang keempat ada bidang pariwisata. Ini berpengaruh terhadap pelaksanaan wisata. Misalkan kalau misalnya cuacanya lagi kurang baik di lautan, maka kita tidak bisa melakukan snorkeling atau diving kayak gitu. Lalu yang selanjutnya bidang sosial budaya. Ini ketika ini hubungannya dengan bidang pertanian, yaitu ketika petani tidak dapat bertani atau terjadi alih fungsi lahan, maka akan terjadi pergeseran budaya gitu ya. Masyarakat akan berpindah ke daerah-daerah yang lebih produktif. Bisa jadi terjadi urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota, misalkan karena pertanian sudah tidak lagi dapat menopang kehidupan petani kayak gitu. Lalu selanjutnya bagaimana sih pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan? Pertama, bisa jadi iklim menjadi tidak stabil. Pemanasan global yang terjadi di kita meningkatkan suhu, jadi menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya El Nino dan La Nina. Coba kalian cari tahu ya apa itu El Nino dan La Nina. Lalu yang kedua, permukaan air laut meningkat. Kenapa bisa? Kenapa? Karena suhu meningkat tadi kan. Nah, menyebabkan terjadinya suhu di kutub es di kutub mencair, sehingga permukaan air laut meningkat. Lalu yang ketiga, perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, misalkan terjadi pada perubahan arus laut karena perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin.
Nah, ini menyebabkan perubahan pada migrasi ikan, gitu ya, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan. 4. Terganggunya keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena setiap tanaman dan hewan itu memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban kadar air, dan sumber makanan. Nah, jika terjadi perubahan iklim global, maka akan terjadi perubahan terhadap suhu, gitu ya. Misalkan terlalu panas, itu tidak cocok, kayak gitu. Nah, terakhir, apa aja sih lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer? Pertama adalah BMKG. Ini jelas di kita, lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang suka memprediksi cuaca. Ya, tiap pagi suka ada prediksi cuaca, misalkan mendung atau cerah berawan, kayak gitu. Lalu yang kedua, LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ini juga lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya di Indonesia. Nah, ini udara, kan hubungannya dengan udara. Nah, ini dia juga merupakan lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer. Jadi ada dua ya, BMKG dan LAPAN. Oke, satu nuhun kana perhatosanana. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next time insyaallah. Oke, harus ingat lebih baik menanggung perihnya belajar daripada menanggung perihnya hidup karena kebodohan. Ini kalau nggak salah kata Imam Syafi'i, kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.